Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan presentasi materi tentang toleransi dalam membangun kebudayaan daerah dan adat istiadat di era globalisasi. Izinkan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Di kelompok kami ada Fathar Furqon Cordova, ada dengan saya sendiri Rafa Andika, ada Muhammad Nanda Kurniawan, ada Muhammad Adi Setia Pratama, dan ada Donna Melina. Di dalam PPT ini ada latar belakang itu Indonesia ini merupakan laboratorium multikulturalisme terbesar di dunia, keberagaman yang mencakup lebih dari 1.300 suku bangsa dan ratusan bahasa daerah bukan sekedar statistik, melainkan pondasi identitas nasional yang tertuang dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Namun memasuki dekade ketiga abad ke-21, kebudayaan daerah ini menghadapi tantangan eksistensial yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat percepatan globalisasi dan digitalisasi. Globalisasi membawa paradigma baru dalam interaksi sosial. Menurut Prasetyo dan Prahmawati pada tahun 2023, arus informasi yang tidak terbatas melalui platform digital menyebabkan terjadinya amnesia budaya di kalangan generasi muda, di mana nilai-nilai vokal dianggap sebagai residu masa lalu yang tidak lagi relevan dengan gaya hidup modern yang pragmatis dan individualis. Ketika adat istiadat mulai ditinggalkan, kohesi sosial dalam masyarakat daerah pun ikut melemah. Jadi apa di dalam suku budaya ini, walaupun berbeda-beda agama, berbeda ras, berbeda budaya, zaman sekarang ini masih banyak sekali terjadinya banyak perpecahan, banyak terjadinya pengadu domba atau lain-lain. Makanya dari itu kita harus bisa bagaimana cara mencegahnya, bagaimana cara melestarikannya, bagaimana cara damai, bagaimana cara supaya kita itu akur dengan budaya lain, jadi nggak ada perpecahan di antara satu sama lain. Nah, dari rumusan masalah ini kita bisa tahu nih bagaimana cara urgensi toleransi dalam mempertahankan identitas budaya daerah di tengah arus globalisasi. Terus apa saja faktor-faktor dominan yang menyebabkan degradasi nilai adat istiadat di masyarakat modern? Yang terakhir, bagaimana strategi integrasi antara teknologi digital dan kearifan lokal untuk membangun ketahanan budaya yang toleran. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan teman saya. Baik, kali ini kita akan fokus membahas tujuan dan konsep dasar dari topik yang akan kita bahas di dalam video ini. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif hubungan dialektis antara toleransi sosial dengan pelestarian budaya. Khususnya, materi ini bertujuan merumuskan kerangka kerja strategis bagi mahasiswa dan masyarakat dalam menjaga marwah adat istiadat tanpa harus menutup diri dari kemajuan zaman. Sekarang, mari kita bedah lebih dalam mengenai pengertian atau konsep dasar dari toleransi itu sendiri. Pertama-tama, kita harus memahami bahwa toleransi adalah sikap menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Toleransi ini mencakup cakupan yang sangat luas, mulai dari perbedaan agama, budaya, suku, bahasa, hingga adat istiadat. Di Indonesia ini, keberagaman adalah kekayaan. Toleransi di sini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai identitas sehingga perbedaan secara pandang atau tradisi tidak menjadi penghalang melainkan menjadi kekuatan kolektif kita. Dan dengan adanya intoleransi, masyarakat pun dapat hidup rukun, damai, dan juga harmonis. Nah, selanjutnya pembahasan utama 1. Peran toleransi dalam kebudayaan daerah.
Pertama, toleransi membantu menjaga keberagaman budaya di Indonesia, menghindari konflik antara masyarakat, mendorong masyarakat untuk saling menghargai tradisi dan adat istiadat daerah lain, lalu membantu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu pembahasan utama yang kedua yaitu ada dampak globalisasi terhadap kebudayaan daerah. Terdapat dua dampak, yaitu dampak positif juga dampak negatif. Dampak positif terdiri dari memperkenalkan budaya daerah ke dunia internasional, juga mempermudah pertukaran informasi budaya. Lalu dampak negatifnya terdiri dari masuknya budaya asing yang dapat menggeser budaya lokal dan generasi muda mulai melupakan tradisi daerah. Selanjutnya pembahasan utama yang ketiga adalah upaya untuk menjaga budaya di era globalisasi. Terdapat beberapa cara di sini. Yang pertama adalah melestarikan tradisi dan adat istiadat daerah, mengajarkan budaya lokal kepada generasi muda, lalu mengadakan festival budaya daerah, juga menggunakan teknologi dan media sosial untuk memperkenalkan budaya lokal. Selanjutnya di sini ada contoh kerukunan antar budaya di Indonesia. Di berbagai daerah di Indonesia, terdapat masyarakat dari berbagai suku dan agama yang hidup berdampingan. Contohnya, dalam kegiatan festival budaya daerah, masyarakat yang saling menghargai tradisinya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa toleransi dapat memperkuat keberagaman budaya kita. Lalu di sini ada bentuk kepedulian sosial dalam kebudayaan daerah. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, gotong royong. Masyarakat bekerja bersama-sama dalam kegiatan seperti membersihkan lingkungan, membangun rumah, atau memperbaiki fasilitas umum. Lalu yang kedua ada tradisi tolong-menolong. Contohnya, membantu tetangga saat ada acara pernikahan, kematian, atau kegiatan adat. Lalu yang ketiga, ada kegiatan sosial dan keagamaan, seperti kerja bakti, penggalangan, bantuan, atau kegiatan sosial lainnya yang melibatkan masyarakat. Lalu yang keempat ada solidaritas antar warga. Masyarakat saling peduli dan membantu ketika ada warga yang mengalami kesulitan dan musibah. Nah, terakhir ada kesimpulan. Toleransi merupakan sikap yang penting dalam kehidupan bermasyarakat yang beragam ini. Dengan adanya toleransi, masyarakat dapat saling menjaga keharmonisan dan melestarikan budaya daerahnya. Di dalam era globalisasi ini, toleransi sangat membantu masyarakat menyaring pengaruh budaya asing tanpa kehilangan identitas budaya lokal. Dan kita semua selaku bangsa Indonesia harus memiliki sifat toleransi agar budaya-budaya tidak dapat hilang karena adanya pengaruh budaya asing. Sekian dari kami, terima kasih telah mendengarkan materi yang telah kami paparkan. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.